Isra dan Mi'raj itu hanya Nabi kita yang mengalaminya. Nabi lain tidak pernah mengalaminya. Hanya Nabi besar Muhammad SAW yang mengalaminya. Untuk itu kita patut bersyukur. Lela lelo lela lelo lela ledung ono klopo gumola pisang yen rumangsa wis tuwa ayo padha sembahyang tak tengklong tengklang tengklong tengklang tengklang. Ya Bu, rumangsa wis tuwa Bu, lagu uban bolong rambut lagu uban Pak jenggot ayo sembahyang. Yang tadi dipraktekkan diajak kuburnya, Masya Allah, di kana tidak sembahyang. Pulang yuk Bu, pulang yuk sembahyang. Yuk Pak, nggak takut ibu tadi digebukin gitu tadi tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasul nabil karim. Pertama-tama yang saya muliakan dan saya hormati para alim ulama, cerdik pandai, pemuka-pemuka agama di Dusun Sempang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian yang saya hormati Bapak Kades ataupun yang mewakilinya, yaitu Bapak Anderson kalau saya. Terus kemudian yang saya hormati Bapak Kadus beserta jajarannya yang bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian yang saya hormati dan saya cintai para tamu undangan, bapak-bapak dan ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini di acara Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang saya istimewakan panitia penyelenggara dan juga para remaja masjid yang lagi dengan luar biasanya mengadakan drama tentang alam barzakh. Dan kemudian yang saya cintai adik-adik putra dan putri, Masya Allah, ini yang depan ini pemenang-pemenangnya atau gimana ini? Oh, belum tahu. Masya Allah, belum tahu ya. Ya, mudah-mudahan saja kita semua di sini menang. Amin. Allahumma amin. Nanti kalau nggak ada kebagian hadiahnya, Dek, minta sama panitianya. Ya, minuman buku satu biji ya. Masya Allah. Sehat Bu? Alhamdulillah. Masya Allah. Rame ini kalau ada ibu-ibunya nih.
Sebelum saya melanjutkan materi ceramah Isra dan Mi'raj, saya ingin memperkenalkan diri yang mungkin diantara ibu-ibu ini juga banyak yang udah tahu. Nama saya Muhammad Abdul Khalid. Nama aslinya Tommy Susanto. Nama asli saya Tommy Susanto. Dan saya biasa dipanggil Abdul Khalid. Saya berasal dari Dusun Payarumbai 1, Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat. Cuman kadang sering dibilang dari Belinas. Nah, ibu-ibu yang senang ke Belinas, maka sholat senang di sana kan gitu. Dan alhamdulillah Bu, kalau tidak salah tahun 2010 atau 2011 itu saya mengisi kegiatan pengajian akbar ibu-ibu di Masjid Dusun Sempang sana Bu. Ada yang pernah ingat ketika itu pagi hari apanya acaranya. Jadi ketika itu saya mengisi kegiatan di sini. Dan alhamdulillah hari ini, malam hari ini saya ngisi kegiatan ini di hadapan ibu-ibu semua. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan acara ini dihitung sebagai pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Jadi saya cuma mau bertanya ini. Biasanya kan kalau di sini ada acara rebana ibu-ibu ya. Ya kan Bu? Oh jadi diganti drama tadi itu ya. Yuk pulang yuk Bu, nggak takut Bu, sembahyang kita yuk. Sholat 2 rakaat, sholat taubat ya. Kan dijelaskan di dalam Al-Quran tuh Bu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah wa taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Itu Masya Allah, memang kayak gitu diajak kubur tuh Bu. Kate, cari ini, nggak percaya Bu, nggak percaya. Kalau nggak percaya coba mati dulu, coba mati dulu. Iya biasanya kan ada hadro atau apa kan rebana, itu diganti drama. Padahal saya kalau mau ada rebananya ini mau nyumbang lagu saya Bu. Oh, mau nyanyi saya. Lagunya apa? Lagu ibu. Nah, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Gitu Bu. Iya Bu. Hah? Kalau dia pun tak apa-apa lah kan gitu kan. Iya Pak. Begitu Pak. Oh tidak ada salah Bu ya. Masya Allah. Ya harus kita maklumi kan begitu. Sehat Bu? Kira-kira berapa lama kita ini ceramahnya? 4 jam. Balik saya. Kalau 4 jam balik, setengah jam aja lah Bu ya. Kasihan nanti anak-anak nih. Tak tuh kini aja balik gitu ya. Amplopnya sama aja. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Masya Allah. Ya mudah-mudahan Pak kalau sehat kita duduk di sini, nanti apa yang saya sampaikan kita lihat mengamalkannya untuk diri sendiri. Jadi sebelumnya jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi kalau misalnya ada yang bermanfaat bagi kita, apa salahnya kalau kita mengamalkannya? Insya Allah ya Bu, Insya Allah Pak. Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
adalah perkara besar yang hanya bisa diterima dengan akal yang sudah ada iman. Maknanya adalah orang yang sudah beriman, yang di dalam hatinya ada kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau belum menerima akal itu, sebelum ada iman dengan Isra Mi'raj ini, sebelum ada iman kalimat tauhid la ilaha illallah tadi ini, maka memang sulit menerima daripada acara perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW ini. Karena apa, Ibu? Karena apa, Pak? Karena memang di luar nalar kita. Jadi makanya kita ini, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain kita meyakininya, mari kita sering-seringlah istilahnya jangan sampai meninggalkan kegiatan-kegiatan besar seperti ini. Karena Isra dan Mi'raj itu hanya Nabi kita yang mengalaminya. Nabi lain tidak pernah mengalaminya. Hanya Nabi besar Muhammad SAW yang mengalaminya. Untuk itu kita patut bersyukur bahwasanya kita ini masih dalam keadaan keyakinan kepada Islam, sehingga kita selalu mengadakan kegiatan Isra Mi'raj ataupun Maulid Nabi. Karena apa? Dengan acara seperti inilah banyak sebetulnya yang mendapat hidayah, sehingga akhirnya mau sholat, ya Pak, yang kemudian ibunya yang pertamanya belum memakai jilbab mau memakai jilbab, ya Bu. Alhamdulillah, walaupun ibu menampang mungkin ya, nampang depan suami, ya, berjilbab rapi, alhamdulillah itu. Jadi patut disyukuri. Maka nikmat-nikmat Islam ini, Ibu, marilah kita patut mensyukurinya. Sehingga diajarkan oleh Rasulullah SAW, Bapak, dalam sebuah doanya, beliau mengajarkan alhamdulillah ala nikmatin iman wal Islam. Segala puji bagi Allah atas nikmat iman dan Islam yang diberikan kepada kita. Dan ini semua karena siapa, Bapak Ibu? Kita juga patut bersyukur kepada kakek moyang kita. Kenapa saya katakan bersyukur kepada kakek moyang kita? Karena kakek moyang kita dulu awalnya Hindu Buddha, Bu. Awalnya Hindu dan Buddha, Pak. Nyembah sapi, nyembah patung, untung nggak nyembah angsa. Kalau sempat nyembah angsa bagaimana coba itu? Sehingga Bu, ada dikatakan dalam satu kisahnya itu kan, ada dikisahkan dalam satu perjalanan. Ketika itu ada orang ngomong sama temannya, begini, woi bro, kalau bahasa sekarang kita kan gitu Bu, ya kan Pak? Hai bro, ataupun kalau bahasa Melayu di tempat saya tidak jok, woi jok, gitu kan? Ngapa jok? Ngapa bro? Kamu mau tahu kenapa angsa itu suaranya bisa gede? Wah ya Bu, gimana suara angsa Bu? Wang gitu ya Bu ya? Kenapa suaranya bisa keras Pak, katanya gitu kan? Kenapa Cok bisa gitu? Oh, karena lehernya panjang. Wah, kan begitu kan? Ya kalau ilmunya kan memang begitu Bu. Ilmunya memang begitu Pak. Angsa itu suaranya keras karena lehernya panjang. Maka dibilang lagi, kenapa angsa itu bisa mengapung di atas air, bisa berenang di atas air? Maka dibilang karena bulunya banyak, kan begitu Bu. Maka dibilang lagi karena bulunya banyak, iya. Maka teman yang satu ini nggak juga begitu Jo. Itu kan ilmu ilmu IPA kan begitu, ataupun ilmu logika lah kan begitu. Tapi sesungguhnya semua itu karena Allah.
Dan memahaminya itu hanya dengan tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau nggak karena itu nggak bisa. Jadi apa? Nggak mungkin terjadi perdebatan itu. Terjadi perdebatan nih Pak. Yang satu walaupun syariatnya begitu, secara syariat memang lehernya panjang, bulunya banyak, tapi hakikatnya yang membuat suaranya keras dan bisa berenang Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Begitu. Maka dibuktikan. Ayo, kalau gitu kita buktikan. Maka sahabat yang satunya ini ngajak berjalan, maka ada kolam Bu, kan begitu, ada kolam, maka dibilang kebetulan ada kodok. Tahu kodok Bu? Ada yang bilang kodok bangkong, ada yang juga kodok bancek, kan gitu. Jadi kodok bangkong ini ternyata suaranya nyaring, padahal lehernya tidak ada. Betul Bu. Ini kalau dia bisa mengapung karena bulunya banyak, angsa itu. Nyatanya kodok yang tidak ada bulunya bisa ngapung di atas air. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan keyakinan seperti itu, makanya kita patut bersyukur dengan kakek moyang kita dulu yang mau memeluk Islam. Dan itu semua karena apa Bapak Ibu? Karena kasih sayang Allah kepada kita. Karena dijelaskan di dalam surah Al-An'am ayat 25, Allah berfirman, "Faman yuridillahi ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Yang artinya, jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka hambanya itu akan dilapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Bersyukur kita Bu. Sehingga dulu disampaikan Islam di kampung kita di Jawa Duripa ketika itu dibawa oleh para wali songo ketika itu Bu. Dibawa oleh para wali songo ketika itu Pak. Wali songo yang menyampaikan agama sampai ke negara kita Indonesia sekarang ini, Jawa Duripa ketika itu. 4 periode semua wali songo itu berasal dari luar negeri semua. Makanya kalau di dalam pelajaran sekolah ada namanya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Zaman dulu gelar seperti itu hanya untuk orang dari luar negeri. Para masyayikh ataupun Syekh Maulana Malik Ibrahim. Setelah 4 periode Bapak, barulah kita tahu yang namanya Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Kudus. Awalnya tahun 1404 Islam itu masuk ke Indonesia ini dibawa para wali ketika itu. Wali songo yang menyampaikan. Sehingga menyebarlah Islam. Sehingga ketika itu Bapak Ibu, kakek-kakek moyang kita itu saking nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah ketika itu, maka mereka mengucapkannya itu dengan lela-lelo. Tahu? Pernah dengar lela-lelo? Kok panas ya? Ikan kipasnya boleh. Sumuk. Allah. Jadi kemudian Pak, saking nggak bisanya Bu kakek moyang kita itu belum mengucapkan la ilaha illallah itu, mereka mengucapkannya lela-lelo. Sehingga ada tembang dulu tuh. Tembang itu maksudnya syair-syair di zaman dulu dengan sinden-sinden kalau sekarang kan. Kalau kita mungkin syair sekarang lah. Itu seperti ini bunyinya. Lela lelo, lela lelo, lela lejo. Kan gitu. Artinya apa Ibu? Artinya apa Pak? Lela lelo itu la ilaha illallah
Lela-ledong tiada Tuhan yang maha agung artinya. Itu zaman dulu lela-lele itu. Nah kalau kita sekarang apa coba? Dinyanyikan pakai gendangan kan gitu. Lela-lele. Ya Pak. Ada yang pernah tahu sejarah Jawa Pak? Masuknya Islam nih Pak? Oh itu lela-lele itu. Lela-lele, 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 ono klopo. Allahu Akbar. Allah. Cek. Udah. Mati lampu. Aduh gelapnya. Pulang ya Bu. Allah. Udah dapat kue Bu, baliklah. Udah bisa lagi. Udah ya. Kita lanjut ya Bu. Nah, tadi itu tembangnya itu jadi begini. Lela lelo, lela lelo, lela ledung. Ono klopo gumolak pisang. Yen rumangsa wis tuwa, ayo padha sembahyang. Tak tengklong tengklang tengklong tengklang tubrang. Ya Bu, rumangsa wis tuwa Bu. Lagu wongkan bolong, rambut lagu uban Pak jenggot ayo sembahyang. Yang tadi dipraktekkan diajak kubur ya. Masya Allah. Di kana tidak sembahyang. Itulah dulu Bu. Jadi makanya patut kita bersyukur. Dapat kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau tak itu Pak, Masya Allah, nyembah sapi kita nih Bu. Itu. Tapi ngomong-ngomong, ini anak-anaknya ini pada ngaji semua ini ya? Oh pada ngaji ya? Anak-anak ngaji yang ikut tanding ini ya? Oh gitu. Ini orang tuanya pun ada yang ikut nih? Oh semua sebagian. Kira-kira kalau cepat selesai balik dah apa-apa ya? Kalau gitu? Ya. Kira-kira kalau lebaran datang enggak ke guru ngaji? Ini guru ngajinya banyak enggak? Ngajinya di mana ini Bu? Enggak, ngajinya di mana? Oh ada yang di musola. Ada yang di mana? Ada yang di masjid ada? Di rumah-rumah tak ada? Ada yang di rumah? Kira-kira bayar enggak tuh? Enggak bayar? Jadi gini Bu, saya ini kan juga ngajar ngaji di tempat saya, kan gitu. Jadi yang saya herankan itu Bu, ya mudah-mudahan di sini nggak gitu kan, mudah-mudahan di sini nggak gitu. Waktu kecilnya sungkem sama saya, ya kan, cium tangan gitu, lah godang, jumpa awak, ngelaksan pun tidak, gitu. La ilaha illallah. Mentang-mentang lah gades, mentang-mentang lah bujang, ngaji dengan awak,